Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Intan Widuri, NIM 190104016, semester 3 kelas A jurusan Tadris IPA Biologi UIN Mataram, ingin mempresentasikan salah satu materi struktur dan fisiologis hewan tentang sistem trakea. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi presentasi. Sistem trakea. Pertukaran gas pada serangga terjadi melalui serangkaian tabung yang disebut trakea, yang bercabang secara otomatis menghasilkan tabung yang semakin halus yang disebut trakeoles. Trakea terhubung ke lingkungan melalui lubang di kutikula serangga yang disebut spirakel. Pada prinsipnya, udara disalurkan langsung ke sel-sel serangga. Dalam beberapa kasus, trakeoles diketahui menembus sel individu dan berakhir di dekat mitokondria. Pengaturan ini membuat sistem pernapasan tidak tergantung pada sistem peredaran darah. Aliran regional dari seluruh tubuh hewan. Bagaimanapun, pola dasar ini telah dimodifikasi dengan banyak cara. Misalnya beberapa serangga, khususnya serangga aktif berukuran besar, misalnya belalang, telah mengembangkan kantung udara. Air sacs hanyalah ekstensi trakea berdinding tipis. Karena mereka tipis, mereka dapat dimanfaatkan, yang berarti volumenya dapat ditingkatkan atau dikurangi, sehingga udara dapat dipompa masuk dan keluar dari sistem. Pada banyak larva serangga air, mayoritas spirakel telah menjadi non-fungsional, dengan pengecualian pasangan terakhir di perut. Dalam kasus seperti itu, larva tersuspensi dalam air dengan ujung perut menembus permukaan, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Dalam kasus serangga kecil yang tidak aktif, udara dalam sistem trakea masuk dan keluar melalui difusi sederhana. Pada serangga besar dan aktif, ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hewan, karenanya berkembangnya kantung udara. Inilah contoh serangga pada sistem trakea. Pada gambar A, sistem trakea serangga. Trakea besar saling berhubungan. Sedangkan pada gambar B, trakea membelah menjadi tabung-tabung halus yang disebut trakeol, yang dapat memasuki selis individu. Saat permintaan pertukaran gas meningkat, fluida trakeot ditarik untuk meminimalkan penghalang menuju difusi. Seperti semua hewan yang berudara berbeda-beda, kehilangan air bisa menjadi masalah besar. Serangga telah mengatasi hal ini dengan cara baru yang dikenal sebagai respirasi terputus-putus atau siklik. Dengan ini, oksigen diambil pada tingkat yang lebih terus-menerus, tetapi karbon dioksida dilepaskan dalam semburan periodik. Di antara semburan, karbon dioksida tetap terlarut dalam cairan tubuh atau di sangga, dan spirakel terlihat mengepak dan kemudian menutup sepenuhnya. Selama kepakan, tekanan dalam sistem trakea menjadi subatmosfer, sehingga memastikan pergerakan udara ke dalam trakea dan mencegah udara meninggalkan serangga. Setelah berkibar, perompak menutup sepenuhnya dan oksigen dari udara di dalam sistem trakea tertutup dikonsumsi. Arti penting dari pengaturan ini adalah karena memungkinkan pertukaran gas dan metabolisme untuk terus berlanjut, sementara membatasi hilangnya air yang berpotensi berbahaya dari spirakel yang jika tidak ada dibiarkan terbuka secara permanen. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.